misalkan 5 bulan dinikahin sama yang menghamili, maka bayi yang lahir tersebut boleh bernasab kepada yang menikahinya. Maksudnya di mana? Ya boleh pakai bin si yang menikahi, misalkan Fulan bin Fulan. Tapi kalau lewat daripada 6 bulan dinikahi, ada orang hamil di luar nikah, dinikahin kapan? Sudah 8 bulan. Dari mana tahu 8 bulan? Habis nikah sebulan yang melahirkan membesarkan. Nah ini bagaimana? Maka bayi tersebut tidak bisa bernasab kepada yang menikahi. Lalu bagaimana nasabnya? Maka nasabnya terputus. Maka orang ini binnya adalah ibunya. Paham maksudnya? Walaupun misalkan yang menikahi bukan daripada yang punya hajat. Apa yang maksudnya punya hajat itu? Ya yang tidak ada punya ambil. Ada perempuan hamil sebelum 6 bulan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut boleh dinasabkan anaknya kepada, walaupun yang menikahi bukan yang membikin misalnya, ataupun yang membikin tapi menikahinya di atas 6 bulan, maka tidak bisa bernasab kepada orang. Maka apabila perempuan, anaknya perempuan, maka nanti ketika menikah tidak boleh dia mewalikan. Nah bagaimana? Maka walinya langsung nanti ke hakim. Maka dia diperhiasan aja di situ, karena dia tidak bisa bernasab bayi tersebut kepada. Jadi Fulanah binti siapa? Ibunya, anak ibunya. Kenapa? Karena dia dinikahi di batas daripada paling sedikitnya masa kehamilan. Berapa masa kehamilan? 6 bulan. Nah, jadi salah kalau ada yang mengatakan sebelum 4 bulan, tapi di bawah masa kehamilan yaitu 6 bulan. Nah, maka begitu juga ketika ada bayi atau janin yang keguguran di masa di bawah 6 bulan, maka bagaimana yang harus kita kerjakan terhadap janin tersebut? Maka yang pertama selalu dimandikan, maka sama seperti bayi-bayi umumnya dimandikan. Wa yukafanu, dan juga dikafankan. Wa yusalla alaihi, dan disolatkan atasnya. In saraha indal wiladah, jika boleh disolatkan jikanya apa? Ada tanda-tanda saraha berteriak, dilahirkan di bawah 6 bulan, ada tanda-tanda berteriak hidup, maksud tanda-tanda kehidupan. Indal wiladah, ketika dilahirkan ada tanda-tanda seperti itu, berujian. Zaharat amaratul hayat, atau nampak pada bayi yang di bawah 6 bulan tadi tanda-tanda kehidupan. Jadi mana ia bergerak? Atau fihi kana ihtilaji aw taharraka wa illa fayajibu usluhu wa yakfinuhu wa damu wa yakunu alisa. Ada tanda-tanda kehidupan di antara bayi tadi. Di antaranya apa? Dadanya itu naik turun seperti bernapas, atau dia ada gerakan tangan, misalnya tangan bergerak, kaki bergerak, tanda-tanda bayi tersebut. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, bayi 6 bulan tadi, di bawah 6 bulan tadi lahir keluar tanpa ada tanda-tanda kehidupan, ya memang tidak ada kehidupan, kayak tidak ada kehidupan sama sekali. Maka bagaimana? Maka bayi tersebut fayajibu ghusluhu, yang pertama wajib dimandikan saja, wa yuqaffinuhu, dan dikafankan, wa dammuhu, dan dikuburkan, wa tahrumu alaihi sholat, dan haram baginya disolatkan. Nah, jadi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, ada janin keluar
Paham kira-kira? Wa in balagha zamana nafhiru, apabila dan jika sampai zaman masa ditiupkan ruh. Kapan? Wa huwa mi'atun wa ishruna yauman, yaitu 120 hari. Perempuan itu biasanya tahu. Perempuan itu biasanya tahu kapan terakhir haid. Oh, terakhir haid sekian, kemungkinan ini jadi. Maka dihitung 120 hari. 120 hari berapa? 4 bulan. Nah, ini masa ditiupkannya ruh. Masa ditiupkannya ruh. Nah, itu tadi apabila ada janin keguguran. Bila ada tanda-tanda kehidupan, maka sholatkan, mandikan, kafankan, kuburkan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka cukup sholatkan, kafankan, dan kuburkan. Dan si perempuan yang keguguran, bagaimana hukumnya? Maka sama seperti perempuan yang melahirkan. Ibu-ibu yang keguguran, maka sama hukumnya seperti perempuan yang melahirkan. Maka dia dikategorikan perempuan yang sedang janabah. Wajib mandi. Selesai keguguran, bersih sudah, maka wajib mandi. Nawaitul ghusla, nawaitul hadasil akbar, lain sebagainya. Kenapa? Karena keguguran itu sama seperti melahirkan. Maka wajib mandi bagi si perempuan. Ada nifasnya atau tidak? Nah, ini ada nifasnya atau tidak? Maka sama seperti perempuan yang melahirkan. Kalau ada nifasnya, maka berarti ada nifas. Nifas itu adalah darah akibat wiladah, sebab melahirkan. Keluar darah karena sebab setelah melahirkan. Ada darah. Keguguran kalau misalkan tidak ada juga darah, maka bagaimana? Maka itu akan dihitung nifas. Nah, kalau nifas berarti perempuan tersebut diharamkan sholat, dilarang puasa, sama seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya sudah tidak ada, lewat saja. Wallahu a'lam. Nah, itu sampai memandikan jenazah. Berikutnya terus si bini ini berzina, nanti hamil. Tahu si laki ini datang bulan datang, di mana anaknya itu? gimana? Ada seorang perempuan, seorang istri seseorang berzina. Maka ini kita tidak akan bisa menyelamatkan anak tersebut. Kenapa? Karena itu anak adalah memang betul hasil zina. Satu. Yang kedua, maka anak tersebut tidak akan bisa dinikahi oleh orang yang membuat. Kenapa? Dia istri orang. Maksudnya Nasabnya, yaitu anak hasil zina sudah. Itu tidak bisa inilah. Yang bisa itu yang sebelum ada pernikahan. Nah, kalau seperti itu tidak bisa. Seperti itu tidak bisa. Maka itu anak zina. Ya zina yang dosa ya orang tua yang anaknya tidak ada. Umur bibit itu adalah fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang jadi